Baik, rekan-rekan semua, kita akan beralih kepada narasumber kita yang berikutnya, ya, Bapak Refki Ridwan SH, SPN MBA. Kita sapa dulu. Selamat sore, Pak Refki. Pak Refki monitor. Selamat Mungkin sore. Ya, selamat sore, Pak Refki. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Suaranya bagus. Ya, baik, alhamdulillah. Kita ketemu ya Pak. Biasanya ketemu di kampus nih ya. Corona udah lama banget nih nggak ketemu Pak Ren. Ya, biasanya kita ngobrol-ngobrol, kita di ruangan, ya Pak ya, sambil makan siang. Ya, jadi kangen ya Pak momen-momen itu ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan cepat berakhir nih coronanya biar kita lagi ya Bapak. Baik. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Refki Ridwan tentang kode etik ya, tentang kode etik sehubungan dengan topik kita pada hari ini di dalam menggali potensi diri ya untuk meningkatkan profesionalisme sebagai seorang notaris dan PPAT. Sebelum Pak Refki memberikan materi, izinkan saya membacakan CV dari Pak Refki. Ya, beliau adalah seorang notaris dan PPAT ya saat ini. Untuk pengalaman organisasi, beliau adalah selaku anggota dari Majelis Pembinaan Pengawas Daerah PPAT Jakarta Utara ya. Kemudian juga beliau adalah anggota dari Majelis Pembina Pengawas Daerah PPAT Jakarta Utara, juga sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara. Kemudian beliau juga sebagai Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro. Kemudian beliau juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Polri Nasional. Demikian rekan-rekan, Bapak Refki terakhir menamatkan pendidikan di Universitas Pajajaran Bandung ya untuk program spesial ya notaris pada tahun 2002. Dan beliau juga aktif sebagai pengajar ya di beberapa magister kenotariatan. Saya kenal beliau sering ketemu di Jayabaya. Demikian rekan-rekan sekalian, beliau adalah dosen pengajar kode etik. Jadi sore hari ini kita tepat undang beliau untuk sharing tentang kode etik. Bagaimana kode etiknya harus kita ketahui, kita pahami di dalam nanti kita rekan-rekan semua menjalankan tugas sebagai seorang notaris dan PPAT yang profesional. Baik, Pak Eki. Ya. Pak Refki. Ya. Baik. Waktu Bapak untuk menyampaikan materi adalah 30 menit ke depan. Ya, Bapak nanti silakan memaparkan materinya. Terutama apa nih Pak, profesionalisme sebagai seorang notaris dan PPAT ya Pak ya, dalam bingkai kode etik. Tentunya kita akan menggabungkan dengan kode etik. Mungkin rekan-rekan perlu diingatkan kembali, atau mungkin ada rekan-rekan yang baru belajar kode etik nih Pak, masih ada mahasiswa MKN yang baru masuk Pak, jadi mungkin bisa di-share sekalian mana yang harus diketahui, mana yang boleh dan tidak boleh ya Pak ya, apalagi sekarang kan dunia media sosial itu sangat bebas ya Pak ya, jadi mungkin teman-teman harus diingatkan mana yang clue-nya yang boleh dan tidak boleh. Kadang-kadang mungkin lupa upload di medsos ya, lagi akad atau lagi magang, notarisnya lagi bacain akte, direkam, di-share di teman-temannya. Nah, mungkin ada yang nggak tahu, itu sebenarnya nggak boleh gitu kan Pak ya. Atau sekarang kan terima endorse ya Pak, boleh dong buatin nih endorse produk ini nih, fotonya kayaknya bagus nih gitu kan, boleh nggak sih gitu Pak menerima. Terus beauty consultant, dia ada tender, kita gontok-gontokan sama rekan nih mana yang biar menang nih gitu kan Pak. Jadi hari ini kita ingin mendengarkan dari Pak Eki, clue-cluenya apa nih, kode etik yang benar bagaimana nih, supaya rekan-rekan bisa paham ke depannya untuk meningkatkan potensi dirinya sebagai notaris dan PPAT. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Refki Ridwan untuk memaparkan materinya. Dengan hormat, saya persilahkan kepada Bapak Refki. Silakan Bapak. Baik, sebelumnya Mbak Ati, saya yang share materinya atau Mbak Ati atau Nadia. Ya, silakan. Pak bisa share langsung Pak? Bisa share Ya. langsung. Ya, silakan.
Ya, sudah Pak. Sudah, tapi belum Full ya Pak ya. terutama Apa nih Pak? Profesional yang gambar gelas kali ya Pak, yang bawah dalam bingkai kode etik. Tentunya kita akan menggabungkan dengan kode etik. Itu tapi sudah terlihat sih Pak. Kembali atau mungkin ada rekan yang baru belajar kode etik Pak, masih ada mahasiswa yang sudah ya. Masuk Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bugar, salam gembira, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih Mbak Ati, saya panggil singkat saja supaya lebih akrab. Terima kasih juga untuk Mbak Nadia, kemudian yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Putin Arsudin, ya, guru saya, mentor kita semua. Kemudian Kang Irfan, komandan kita, ya, luar biasa. Tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang saya kira sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir Pak Untung Subroto, ini sesuatu yang menarik dan sangat penting bagi kita semua. Saya kira bukan saja bagi notaris PPAT, tetapi bagi profesi-profesi yang lain. Karena hal yang seperti ini kita tidak dapatkan di jenjang pendidikan yang secara khusus ada di Magister Kenotariatan. Terima kasih, hari ini saya merasa dapat kehormatan untuk bisa sama-sama kita bincang-bincang santai saja, yang saya ditugaskan untuk berbagi pengalaman, kemudian juga sedikit berbagi tentang hal-hal yang sedikit mungkin yang saya tahu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bicara tentang menggali potensi diri untuk meningkatkan profesionalisme sebagai notaris. Nah, banyak tadi kita dapatkan dari Mas Untung, ya. Mohon maaf saya panggil Mas Untung biar ini lebih akrab. Dan jika ini dikaitkan dengan kode etik notaris, seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Prof. Udin dan Kang Irfan, dibingkai di dalam satu organisasi yang dinamakan dengan Ikatan Notaris Indonesia. INI ini adalah satu-satunya sebagai wadah berhimpunnya para notaris di Indonesia. Nah, sehingga kita harus dapat mengikuti, ya, kemudian memahami apa-apa saja yang dibingkai dalam kode etik yang menjadi produk dari perkumpulan yang bernama INI. INI ini adalah organisasi yang sudah cukup lama, Kang Irfan tadi sampaikan, sudah berusia 112 tahun, lebih lama, lebih dulu lahir dibandingkan dengan merdekanya bangsa ini 17 Agustus. Nah, sehingga dengan usia yang tidak lagi muda dan sudah diputuskan di Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 82 sebagai satu-satunya, ya, satu-satunya wadah, sehingga wadah yang satu-satunya ini harus mampu menjadi pemersatu. Wadah yang satu-satunya ini harus mampu sesuai dengan kesepakatan bersama yang diputuskan dalam Kongres. Kongres itu adalah institusi pengambil keputusan tertinggi, ya, dari seluruh anggota, yaitu apa gunanya organisasi. Ya, ini banyak pertanyaan. Apa sih gunanya? Tadi Mbak Ati juga nanya ke Kang Irfan. Apa sih manfaatnya berorganisasi? Dan Kang Irfan tadi sudah sampaikan, manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, sepanjang kita mampu, sepanjang kita pandai, ya, untuk memanage diri, ya, kemudian mengikuti hal yang positif. Jangan sampai organisasi ini justru nanti mencemplungkan kita tidak sesuai dengan maksud dan
dari organisasi itu. Contoh misalnya, tidak ada gunanya misalnya ya kalau kita memanfaatkan hal-hal yang negatif di organisasi. Jangan sekali-sekali berupaya ya dan memotivasi diri untuk mencari materi ya di organisasi. Nah, itu lahannya ada di profesi kita sebagai notaris PPAT ya. Karena organisasi ini itu adalah pengabdian, itu adalah untuk kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara. Jadi organisasi itu kita ikuti ya sesuai dengan kewajiban kita sebagai anggota. Nah, itu ikuti aturan-aturan yang sudah disepakati melalui mekanisme pengambil keputusan di organisasi. Jadi kalau jadi pengurus itu tidak gampang. Kang Irfan dan kawan-kawan yang lain itu sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Jadi kalau ada yang mencontohkan berorganisasi itu seperti memelihara kuda. Jadi perlu pengorbanan, bahkan harus lebih dulu nyemplung ya untuk memandikan kuda itu berbasah-basah dulu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, kode etik notaris ini oleh undang-undang ada di pasal 83 itu diberikan kewenangan kepada perkumpulan untuk menetapkan serta menegakkan kode etik. Terus organisasi melalui institusi pengambil keputusannya yaitu Kopres. Nah, ada di anggaran dasarnya di pasal 13 ayat 1. Nah, jadi Kongres itulah yang menetapkan tentang apa-apa saja yang menjadi kewajiban. Karena kode etik itu kurang lebih bicara tentang kewajiban, kemudian tentang larangan, kemudian tentang hal-hal yang dikecualikan. Nah, di Ikatan Notaris Indonesia yang menjadi patokan kita kalau kita mau lebih detail tentang produk dari kode etik oleh organisasi. Undang-Undang Jabatan Notaris itu lahir tahun 2004 ya, Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Nah, kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris itu setahun kemudian anggaran dasar plan itu disesuaikan. Dibuatlah Kongres luar biasa. Itu setahun setelah lahirnya Undang-Undang 30 tahun 2004. Nah, itu dilaksanakan KLB ya. Nah, kemudian KLB ini merubah anggaran dasar. Karena dulu kita masih mengacu, kalau dosen saya itu dulu Ibu Ida, TJN, Peraturan Jabatan Notaris gitu ya. Nah, sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris. Nah, di Kongres luar biasa yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 2015 ya. Kemudian diteruskan setahun kemudian 2006, karena 2006 ini memang sudah berakhir periode kepengurusan. Nah, dilakukanlah perubahan anggaran dasar sedikit yang tidak terlalu prinsip. Mungkin pada tahun 2005 itu karena keterbatasan waktu dan mungkin kurang sosialisasi, nah sehingga diperbaikilah di 2006. Dan terakhir 2015, tepatnya di bulan Mei, dilaksanakan Kongres luar biasa IMI di Banten. Ini dilaksanakan karena ya ada masyarakat yang membawa khususnya pasal 66 itu ke Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan majelis pengawas. Ini dalam koridor nanti kode etik ya. Saya hanya mengulas sedikit-sedikit, kemudian nanti mungkin kita bisa lebih jauh dengan diskusinya gitu ya. Nah, di 2015 ini dilakukanlah perubahan anggaran dasar dan kode etik, sehingga ya perlu dicatat bahwa kode etik yang dipakai oleh notaris saat ini adalah kode etik produk dari KLB yang diputuskan
tanggal 29-30 Mei di Banten. Nah, itu untuk terakhir kalinya ya. Kemudian banyak teman-teman ya, para rekan-rekan terus mempertanyakan tentang apakah masih relevan kode etik itu untuk saat ini, karena berbagai macam ya kondisi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan salah satunya COVID-19 ya. Nah, apakah masih relevan kode etik tersebut dipertahankan atau memang sudah saatnya untuk dilakukan perubahan? Sebelum terjadinya wabah yang mendunia saat ini, beberapa kawan-kawan itu sudah ancar-ancar untuk melakukan perubahan. Pada saat itu yang berkaitan dengan tata cara pemanggilan, kemudian keputusan yang diambil oleh Dewan Kehormatan, ya, oleh Dewan Kehormatan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh rekan notaris. Ini prosesnya terlalu panjang, terlalu lama, bahkan putusan akhir itu harus diputuskan melalui kongres. Jadi sepertinya ya, kalau permasalahan kode etik yang jumlah anggota notaris saat ini kurang lebih 20.000 orang, nah kemudian apakah itu masih pantas untuk diputuskan dan diagendakan menjadi salah satu agenda kongres. Nah, kongres ini dari waktu ke waktu selalu jumlah pesertanya itu bertambah. DKI ketika saya pertama masuk waktu itu hampir 700-800 anggota, tetapi yang berperan aktif dan hadir di Konferwil itu ya kurang lebih 50-75 orang. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian di beberapa daerah ketika kita datang konsolidasi di periode 2013 dan seterusnya, banyak kawan-kawan itu yang tidak taat untuk melaksanakan Konferwil itu dengan tertib. Nah, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Untung Subroto ini luar biasa gitu ya. Nah, ini harus masuk ke diri masing-masing notaris. Karena notaris itu kita tidak saja bicara tentang kita kepada klien ya, tetapi juga kita dengan sesama kita sebagai anggota yang tentunya ya ini ada kontribusinya nanti untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi berorganisasi itu penting ya. Nah, dan organisasi ini tentu harus selalu dilakukan pertemuan-pertemuan, evaluasi, pembinaan dan sosialisasi. Menjadi notaris ini ya, ini adalah jabatan yang luar biasa. Kalau saya secara pribadi tadinya ya tidak ada kepikiran, bahkan bercita-cita waktu masih kecil itu untuk jadi notaris tidak gitu ya. Nah, tetapi kemudian perjalanan waktu yang mempertemukan saya dengan dunia notaris, dan akhirnya saya menjadi notaris dan PPAT, dan ternyata menjadi notaris dan PPAT ini bukan saja harus pintar ya, seperti yang Kang Udin sampaikan gitu ya, tetapi kepribadian yang juga harus melekat karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat jabatan. Nah, organisasi ya tujuannya itu seperti tadi yang Mbak Ati juga tanyakan, salah satunya itu ya kalau di anggaran dasar INI di pasal 1, di pasal 7-nya itu di ayat 1, di poin 4-nya ya itu adalah selain untuk memupuk erat ya hubungan silaturahmi. Nah, ini adalah untuk mensejahterakan anggota. Ya. Jadi kita percaya kecantikan ya. Sekarang di Jawa Barat sudah mulai juga masuk menjadi salah satu ketua bidang di pengurus pusat. Nah, tentang kesejahteraan anggota dengan berbagai bidang yang sudah ada, nah hubungan kerjasama antar lembaga, bagaimana kawan-kawan yang ada di berbagai daerah ini bisa tersejahterakan, termasuk juga bagaimana kawan-kawan yang akan menjadi notaris itu jangan dipatahkan semangatnya, tetapi harus dimotivasi, gitu ya. Karena menjadi notaris yang luar biasa itu kita harus membangun secara bersama-sama. Kalau di setiap kegiatan-kegiatan
kegiatan organisasi, kita wajibkan, ya, kita sudah putuskan tentang peraturan perkumpulan. Nah, salah satunya itu di setiap kegiatan selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, nah kita juga harus menyanyikan himne TNI. Nah, ini yang menciptakan dulu sangat mendalami sekali, karena selalu kalimat yang paling menyemangati kita itu adalah dengan saling hormat dan cinta, ya Nadia, dengan saling hormat dan cinta akan jaya selamanya. Jaya selamanya ya Pak. Kurang lebih betul. Nah, ini harus selamanya gitu kan. Dan kemudian potensi yang digali itu dari apa yang dipaparkan tadi oleh Kang Udin, Kang Irfan, dan Mas Gunung, ya. Saya juga ketika baru masuk kuliah di notariat itu Dr. Herlin sempat tanya, Eki udah, karena saya bukan orang Bandung, jadi saya pos di sana. Eki udah ke kebun binatang? Oh sudah Bu. Kenapa Bu? Nah, terus dilihat coba di sana ramai tidak yang jualan sate? Gitu. Oh ya Bu. Kenapa Bu? Mereka itu semangatnya yang luar biasa. Walaupun jarak antara satu yang jual sate dengan yang kedua, yang ketiga, dan yang seterusnya itu dekat, dan semakin waktu semakin bertambah, mereka tidak pernah khawatir tentang rezeki, ya, sepanjang itu dijalani dengan benar. Nah, jadi jangan pernah takut. Semua sudah ditentukan oleh yang di atas. Tugas kita, kewajiban kita adalah untuk berusaha dengan sebaik-baiknya. Nah, terus kalau ada yang bilang, wah sudah terlalu banyak ya notaris itu sekarang, malah ada yang menyebutkan itu dulu, saya juga kurang sependapat dengan kalimat lebih gampang mencari kantor notaris dibandingkan dengan tukang tambal ban. Saya kira ini kalimatnya kurang elok gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, ya, ada hal lain yang nanti menjadi tugas mungkin saudara-saudara semua yang sudah ikut terlibat di organisasi, ya, mencarikan solusi tentang di UJN juga disebutkan tentang persekutuan perdata gitu ya, atau mungkin ada hubungan kerjasama antar lembaga yang bisa lebih memudahkan ya notaris ini untuk mendapatkan kesejahteraan melalui honorarium dan seterusnya gitu ya. Karena dari kewenangan notaris itu kita bisa mengalihkan hak dari A kepada B. Nah, berlaku akta kita itu luar biasa sehingga disebut sebagai akta yang otentik. Nah, jadi tentang kewenangan, nah saya kira saudara-saudara bisa lihat nanti apa saja di pasal 15 itu yang menjadi kewenangan notaris. Sekarang lagi virus COVID-19, nah, sehingga terhambatlah tidak boleh untuk berkumpul ya, tidak boleh ke tempat-tempat keramaian, kemudian berdampak bank pemberian kredit yang seharusnya dapat 10, kemudian sekarang menjadi 2, menjadi 3. Nah, terus dengan kondisi sekarang, apakah kita bisa memakai cara-cara yang lebih gampang, karena kita tahu semua sudah dilakukan secara online ya. Nah, kalau kita pahami apa yang disampaikan oleh Kang Udin ya, itu tidak boleh, karena bagaimanapun ya aturan-aturan yang ada di UJN ya, nah, dan kode etik itu masih harus kita ikuti. Jadi tidak bisa tanda tangannya online saja gitu. Walaupun di Undang-Undang PT, Undang-Undang 40 tahun 2007 khususnya di pasal 77, RUPS itu bisa dilaksanakan melalui video conference, telekonferensi, tapi tindakan notarisnya menghadapnya itu hadir ya kan, atau berhadapan atau menghadap, itu masih tetap harus menjadi kewajiban ya.
saja gitu kan, tidak bisa, karena hal yang seperti itu harus tetap kita ikuti. Lihat nanti tentang larangan itu di pasal 17. Kalau di kode etik tadi saya ulas sedikit ya tentang kewajiban, larangan dan pengecualian. Nah, tadi disinggung juga sekarang marak media sosial. Di kode etik produk KLB tahun 2015 tersebut ya, ada hal-hal yang dikecualikan. Jadi salah satunya itu dibolehkan, jadi dikecualikan. Misalnya menuliskan nama Agus Rahmat di Yellow Page, ya, di situ disebutkan notaris PPAT Agus Rahmat. Itu kan disebar luas ke masyarakat. Kalau zaman saya masih muda dulu ya, nah jadi setiap tahun itu oleh orang tua disuruh bayar telepon, kemudian jangan lupa ya, ini bulan Januari minta buku telepon. Jadi di situ ada nomor-nomor telepon, dan di buku itu di halaman terakhir itu ada yang berwarna kuning. Nah, yellow page itu, nah di situ tertulis. Nah, itu dibolehkan, ya, dikecualikan gitu ya. Jadi boleh menyebutkan notaris PPAT Agus Rahmat SANKN. Nah, terus notaris PPAT-nya misalnya Kota Bandung. Nah, terus disebutkan di situ alamat lengkapnya. Ini tidak melanggar kode etik. Kalau dulu kan belum ada media sosial seperti Instagram, Facebook, atau WA grup itu juga anggotanya bisa berjumlah ratusan ya. Kalau saya tidak salah lebih dari 200 ya Mbak Nadia ya. Nah, kalau satu orang itu punya grup, misalnya kalau Mbak Yurike itu bergaulnya banyak, dia punya grup itu ada 17, nah kali 200. Kemudian di situ dia mempromosikan diri, Yurike Mbak Dewi ini jadi notaris misalnya di Papua gitu ya. Nah, terus ada hal-hal tertentu yang dia sebut di situ tentang, oh saya ulang tahun di bulan Juli, nah kalau bikin akta, PT, yayasan, koperasi, dan lain sebagainya diskon 50%. Ini tentu tidak boleh ya, ini sudah mempromosikan diri gitu kan. Nah, ada hal lain juga yang menarik, yang kawan-kawan notaris itu dengan alasan untuk memudahkan ya, saya akan bikin aktanya satu untuk, jadi saya bacakan satu untuk semua gitu. Jadi katakanlah misalnya dia rekanan bank, nah kemudian dia kumpulkanlah debiturnya itu di satu ruangan, yang satu ada 25 debitur kali 2 karena harus sama-sama dengan pasangan kawin, ada 50 orang. Kemudian dia bacakan kepala aktanya, nah terus dia sebut komparisinya, terus misalnya Tuan X, nah, Tuan X komparisi, terus sebut di situ menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini nah, telah mendapatkan persetujuan, nah, dan seterusnya. Nah, terus hadir di hadapan saya notaris. Terus yang kedua, yang ketiga, sehingga ada 25 akta. Nah, ini lebih efektif. Kemudian saya juga bisa kasih harga murah untuk honor notaris ke debiturnya, dan bank akan merasa terbantu gitu kan. Nah, ini tidak boleh ya, karena apa? Karena pada saat kita mengucapkan sumpah ya, itu kita wajib merahasiakan. Nah, ini yang berkaitan dengan akta antara satu debitur dengan debitur lain. Nah, ini tentu terbuka rahasia gitu. Kemudian tadi Mbak Ati juga sampaikan melalui media sosial memposting foto, alhamdulillah selesai RUPS, nah terus tayangilah orang-orangnya gitu kan, terus lagi tanda tangan akta, terus disebutkan juga misalnya angka-angka tertentu di situ, itu diekspos di media sosial, dan kawan-kawan yang lain lihat, ini Mbak Dian ya, ini contoh loh, Mbak Dian hebat sekarang udah pegang BUMN. Nah, terus pergantian pengurus ini dan seterusnya, ini tentu termasuk pelanggaran terhadap kode etik notaris. Nah,
mungkin tidak banyak untuk menyampaikan yang berkaitan dengan kode etik, karena saya dibatasi waktu tadi 30 menit, tapi ada hal penting yang berkaitan tentang penegakan kode etik ya, dengan lahirnya Permenkumham nomor 15 tahun 2020. Jadi di Permenkumham tadi saya sebut tentang mekanisme yang memutuskan perubahan anggaran dasar dan kode etik ya. Nah, di tahun 2005, kemudian 2006, setelah itu di tahun 2015. Nah, termasuk juga di Permenkumham dengan lahirnya MPD, Majelis Pengawas Notaris ya. Nah, di Undang-Undang 30 tahun 2004, di Jakarta itu 2005. Nah, baru ada MPD yang sebelumnya tugas pembinaan ini ada di Pengadilan Negeri. Nah, kemudian Permenkumham yang terakhir tahun 2020 ini, bulan Juni kemarin nomor 15, ini menggantikan Permenkumham M.02 tahun 2004 dan juga ada perubahannya di 40 2015. Banyak hal yang berkaitan tentang penguatan peran dan fungsi majelis pengawas baik di tingkat daerah, wilayah, dan pusat, ini dalam rangka pembinaan rekan-rekan notaris yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Jadi tidak bisa juga notaris semena-mena ya, seakan-akan karena kewenangannya kemudian bisa melakukan apa saja sehingga merugikan pihak ketiga. Hal-hal tersebut mungkin lebih lanjut nanti bisa kita dalam dialog. Nah, tetapi hal lain yang berkaitan dengan kode etik dan aturan, walaupun sudah ada di undang-undang, ya, peraturan pelaksana dan juga kode etik, yang terpenting di dalam kita menjalankan tugas dan jabatan kita sebagai notaris, ya, nah, adalah personal etik. Itu yang paling utama. Sebagus apapun aturan-aturan, tetapi kalau mencuri-curi kemudian bersikap seakan-akan tidak tahu dan padahal tahu ya, nah, ini tidak baik. Jadi ini kembali ke pribadi masing-masing, sehingga personal etik ini yang harus menjadi dominasi kita di dalam menjalankan tugas dan jabatan kita sebagai notaris. Kira-kira demikian saja Mbak Ati ya, sebagai pemaparan dari saya. Silakan jika nanti dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab. Baik Pak Iki, terima kasih atas pemaparannya. Jadi rekan-rekan, catatannya personal etik itu yang lebih utama ya rekan-rekan. Jadi harus diperhatikan aturan-aturannya kembali kepada kita masing-masing untuk melaksanakannya nanti di dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai notaris dan pegawai.